Oke, selamat berjumpa kembali. Saya Farhan Syahwandi, mahasiswa KKN PPM UGM 2021 yang saat ini bertugas di Kapanewon Nanggulan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang penggunaan media pembelajaran interaktif. Namun pada kali ini kita akan fokus pada praktiknya. Nah, yang pertama, saya akan mempraktikkan tentang bagaimana membuat desain sederhana di Microsoft PowerPoint, kemudian menggunakan fitur Smart Art, dan menambahkan video. Di sini saya sudah menyiapkan satu presentasi khusus ya, yaitu tentang negara maju. Di sini akan saya praktikkan tentang cara mendesainnya. Pertama-tama, pada bagian judul ini akan saya desain sedemikian rupa supaya lebih bagus. Ini untuk contoh saja, sebenarnya bisa dikembangkan lagi jika mungkin Bapak Ibu Guru ingin mengembangkan desain lebih lanjut. Nah, karena ini tentang negara maju, maka saya akan menggunakan gambar atau foto dari negara maju. Jadi sini akan saya gunakan patung Liberty sebagai contohnya, karena negara maju itu identik dengan patung Liberty ya di Amerika Serikat. Saya send to back. Kemudian karena ada judul dan nama saya, di sini saya buat suatu kotak ya. Jadi supaya ada warna putih di sini. Ini warnanya masih biru. Nah, untuk mengubahnya putih seperti biasa bisa digunakan shape format. Kemudian kita pilih shape filenya itu warna putih. Di sini masih ada outline-nya warna hitam ya. Nah, itu di bagian shape outline itu kita buat no outline. Nah, karena tulisan nggak kelihatan ya, ada di belakang. Ini tinggal kita send to back, kemudian gambar patungnya juga kita send to back. Nah, ini tulisannya sudah kelihatan di sini. Dan karena kelihatan cukup besar, saya kecilkan lagi ke ukuran 48. Kemudian untuk nama saya sendiri 24 itu sudah cukup. Dan ini fontnya masih menggunakan Calibri ya. Saya usahakan untuk menggunakan font lain, misal saya akan menggunakan font Universe Condense. Untuk subjudulnya juga sama, saya menggunakan Universe Condense. Ini saya taruh di bagian tengah. Sudah nama saya di sini. Kemudian untuk menambah estetika, saya buat kotak kecil yang mirip seperti garis di sini ya. Ini untuk menambah estetikanya saja. Ini masih ada outline, jadi saya hilangkan dulu dengan sama seperti tadi, no outline. Dan ini warnanya mungkin tetap menggunakan ini saja, warna biru. Ini sebagai contoh. Nah, ini contoh desain sederhana untuk bagian judul presentasi. Ya, jadi bentuknya cukup sederhana, tapi mengandung estetika yang lumayan ya, daripada kalau kita tanpa desain sama sekali. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri negara maju. Nah, di sini kita akan membuat smart art. Jadi supaya tidak berbentuk poin-poin seperti ini, supaya bisa lebih menarik lagi. Di sini untuk membuat smart art itu bisa dengan menekan tab insert. Kemudian ada smart art. Nah, karena saya membutuhkan list, maka saya pilih bentuknya yang list. Kemudian contohnya saya pakai ini saja, vertical curve leaves. Nah, ini contoh smart art. Nah, di sini belum ada teksnya. Dan cara menambahkannya cukup mudah. Jadi bagian di bawah belakang ini, poin-poinnya kita copy saja, Ctrl C. Udah, smart artnya kita klik lagi. Nah, di sebelah kiri sini ada tombol panah, itu kita tekan saja. Langsung kita menggunakan Ctrl V atau pas di sini. Nah, ini ada sisa 2, saya hapus saja dengan backspace. Nah, jadi poin-poinnya sudah masuk ke sini semua. Ini bisa saya hapus. Kemudian ini saya close saja. Nah, jadinya seperti ini untuk poin-poinnya. Kemudian judulnya saya pindah posisinya menjadi di sebelah sini karena ini cukup besar ya.
Dan ini juga fontnya terlalu besar, saya kecilkan sedikit. Jadi keseluruhan ya, suara saya kecilkan. Nah, segini cukup. Ini saya geser sedikit. Nah, kemudian Smart Art ini juga bisa diubah warnanya dan stylenya. Jadi melalui Smart Art Design ini ada beberapa style yang bisa dipilih. Saya pilih yang default saja. Namun colornya saya ubah. Nah, jadi yang berwarna-warni di sini. Dan ini pilihannya masih banyak lagi ya. Kalau tertarik untuk mencoba warna-warna lain, saya menggunakan colorful saja supaya lebih menarik. Kemudian untuk bagian judul ini, karena seperti ini ya, saya ubah jadi 2 baris saja. Dan tadi karena di bagian sini kita style yang menggunakan garis juga, ini saya copy paste saja garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya taruh di bagian bawah sini. Nah, ini hanya untuk estetika saja ya. Jadi dari sini walaupun mungkin sederhana ya, ini mungkin pokoknya saya ubah juga jadi universe condense supaya seragam ya. Jadi seperti ini. Ini contoh desain sepatu yang sederhana, mungkin semuanya putih tapi lebih estetis karena tidak terlalu banyak warna dan bisa membuat sesuatu lebih fokus terhadap materi yang disampaikan. Oke, itu contohnya. Kemudian untuk memberikan suatu pemahaman lebih baik ke siswa, kita bisa dengan menambahkan video. Nah, video sendiri bisa dari berbagai sumber, bisa lewat YouTube atau media lain. Kalau saya sendiri, biasa saya melalui YouTube. Jadi di sini saya terbiasa mengambil video dari Kok Bisa. Ini salah satu channel YouTube pendidikan yang cukup populer. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu guru tertarik, bisa juga mampir ke channel ini ya. Ini cukup banyak sekali materi-materi yang disajikan dalam bentuk kartun untuk menggambarkan materi yang mungkin disampaikan atau hanya sebagai tambahan materi saja. Ini saya sudah mengunduhnya. Misalkan sudah diunduh, saya bisa menambahkan videonya bisa lewat sini. Jadi di tengah sini ada insert video, atau bisa juga melalui tab insert video this device. Nah, ini videonya contohnya saya masukkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, di PowerPoint ini juga bisa kita atur ya bentuk videonya. Ini volume saya maksimalkan dulu. Ini di bagian playback bisa diatur dia mau start dengan diklik atau otomatis. Kalau otomatis berarti ketika kita masuk slide ini dia langsung otomatis berjalan videonya. Saya juga ubah jadi full screen, jadi ketika dijalankan videonya langsung terputar secara full screen. Ya, jadi misal saya coba slideshow dari awal. Nah, ini bentuk jadinya untuk slideshow-nya. Ini slide pertama, kemudian ini slide keduanya. Nah, slide ketiga videonya langsung terputar karena saya tadi memilih otomatis. Oke, mungkin cukup sampai sini untuk materi PowerPoint. Kita lanjutkan ke Slidesgo. Nah, Slidesgo ini apa? Slidesgo ini adalah website penyedia template PowerPoint. Jadi kalau semisal mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk mendesain PowerPoint atau presentasi kita, itu bisa menggunakan Slidesgo. Nah, Slidesgo sendiri itu bisa kita cari di Google. Kalau langsung search paling pasti langsung keluar. Saya pilih ini. Nah, di sini ada berbagai macam template yang bisa digunakan. Contohnya saya menggunakan kategori education ya, karena ini terkait edukasi. Misal saya mau ambil ini, Network Activities Blender. Nah, sini saya sudah memilih satu template dan seperti dilihat di sini ada banyak sekali slide yang bisa digunakan ya. Ada banyak sekali stylenya dengan beragam gambar dan macam-macam bentuknya. Dan ini kita bisa mendownloadnya. Jadi di sini ada download di template, bisa untuk Google Slide maupun PowerPoint. Karena kali ini saya menggunakan PowerPoint, jadi saya pilih yang PowerPoint. Sudah mengunduh. Nah, sudah langsung saya open filenya. Nah, betulnya seperti ini.
Ini kalau dari PowerPoint sendiri biasanya kalau PPT dari internet memang seperti ini ya. Dia di protected view tapi bisa langsung enable editing saja karena slideshow itu cukup terpercaya, tidak akan ada virusnya. Nah, bisa dilihat di sini ada sangat banyak sekali stylenya. Nah, di sini bisa kita custom sesuka hati ya. Misalkan di bagian sini mau kita ubah tulisannya tuh bisa. Nah, kita bisa ubah tulisan sesuka hati. Gambarnya pun juga bisa kita ubah. Ini bisa di delete atau mau diapakan bisa. Jadi dengan template seperti ini akan memudahkan kita ketika ingin membuat suatu presentasi dengan PowerPoint tapi tidak punya waktu untuk mendesain slide-nya. Nah, ini salah satu solusinya. Atau ini saya downsave saja. Atau mungkin ada contoh lain tuh seperti ini. Nah, ini salah satu contoh template yang ada di slideshow juga. Dari sini juga ada beragam sekali ya style yang bisa digunakan, tinggal kita edit tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Bagian bawah sini juga ada aset-aset kalau misalkan kita mau mengubah lebih lanjut. Ada color code-nya juga untuk seorang desainer ya, mungkin butuh color code-nya. Nah, jadi seperti ini slideshow. Jauh lebih cepat daripada kita mendesain sendiri. Kemudian kita lanjut ke Canva. Canva ini mirip seperti slideshow, dia menyediakan template juga. Hanya saja bedanya, Canva itu tidak bisa diedit dengan PowerPoint. Akan saya contohkan, saya menuju ke web Canva dulu. Nah, ini tampilan Canva seperti ini. Misalkan saya mau membuat suatu presentasi, di sini ada pilihan untuk presentasi ya. Tapi selain presentasi, di Canva ini kita juga bisa membuat berbagai macam desain lainnya, mulai dari logo, poster, daftar riwayat hidup, kartu, infografis, dan lainnya. Karena di sini kita membuat PowerPoint, jadi kita pilih presentasi saja. Saya pilih ini. Nah, di sini tampilan untuk pengeditannya. Di sebelah kiri sini ada berbagai macam template yang bisa dipakai ya. Kelebihannya Canva ini, kita bisa mengkombinasikan berbagai macam template dari paket template yang tersedia. Jadi misalkan ini ada dua paket template ya, saya pakai yang ini misal. Nah, ini untuk slide 1 misal pakai ini, terus ini bisa diedit lagi tulisannya. Nah, di sini ada tambahkan halaman kalau mau membuat slide baru. Kemudian kelebihannya Canva ini seperti saya kasih tahu tadi, dia bisa dikombinasikan dengan berbagai template lain. Jadi lebih dari satu template bisa langsung diedit di sini. Misalkan saya tambahkan ini. Nah, dia bisa langsung memilih template yang ada di sebelah kiri sini dan paket template-nya banyak sekali serta bisa dikombinasikan. Itu kelebihannya Canva. Hanya saja Canva ini tidak bisa diunduh dalam bentuk PowerPoint. Jadi kalau mau mengedit itu kita harus membuka Canva lagi, kita edit lagi presentasi ini. Canva itu sini saya tekan tombol unduh apabila akan mengunduhnya. Nah, dia hanya bisa diunduh dalam bentuk PDF, gambar, atau video dan GIF. Karena ini untuk presentasi, saya pilih PDF saja, kemudian klik unduh. Nah, ini sudah terunduh ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang sudah terunduh, bentuknya PDF, tidak bisa diedit. Kalau mengedit, kita harus membuka Canva lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ini yang terakhir yaitu Kahoot. Kahoot ini adalah suatu platform permainan di mana kita bisa membuat soal, jawaban. Tapi bedanya adalah Kahoot ini lebih interaktif. Jadi ada timernya, kemudian tampilannya lebih menarik, lebih intuitif. Dan ya sifatnya itu lebih nyaman untuk digunakan ketika kita mengajar di kelas. Mungkin saya buka dulu saja untuk mempraktekannya. Saya buka web kahoot.com. Nah, ini tampilan awalnya. Untuk mendaftar Kahoot ini cukup mudah, juga tinggal klik sign up saja. Nah, kemudian di sini ada 4 pilihan akun. Kita mendaftar sebagai teacher karena ini untuk mengajar,
Kemudian describe your workplace, pilih saja school. Nah, di sini tinggal masukkan email dan password saja, atau lebih mudahnya bisa menggunakan email Google. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian punya email Google, itu bisa langsung continue with Google, atau bisa juga dengan akun Microsoft maupun Apple. Nah, karena saya sudah punya akun, saya continue with Google. Saya menggunakan email Google yang sudah saya miliki. Nah, untuk bagian ini saya maybe letter saja karena belum ingin mengisi. Nah, untuk ini adalah tampilan awal dari Kahoot ketika kita sudah login. Untuk membuat game di Kahoot ini kita bisa tekan create di atas ini, sebelah kanan atas. Kita create new Kahoot. Nah, ini adalah tampilan awal dari Kahoot yang belum kita isi apa-apa ya. Di sini ada, di atas ada pertanyaannya, kemudian di tengahnya ada medianya, lalu ada jawabannya. Nah, untuk membuat soal cukup mudah, kita tinggal masukkan pertanyaannya saja. Semisal nah, kan ada, pernahkah Anda menggunakan Kahoot? Nah, ini contoh pertanyaannya saja. Kemudian medianya bisa kita insert lewat sini. Semisal kita butuh gambar atau video untuk memperjelas soalnya, bisa kita insert. Dan di sini sebenarnya juga sudah disediakan berbagai macam gambar ya. Tapi kalau mau upload itu juga bisa. Tinggal klik upload. Kita tinggal memilih gambar yang diinginkan. Pada kasus kali ini saya belum akan memberikan gambar. Misalkan jawabannya saya isikan sudah pernah, belum pernah, sering sekali, baru saja dengar. Nah, di sini saya sudah mengisi jawab pertanyaan dan pilihan jawabannya. Sebelah kanan ini ada question type-nya. Kita bisa menggunakan quiz ataupun true or false. Untuk tipe pertanyaan lain belum bisa digunakan karena ini hanya untuk akun premium. Mungkin kalau Bapak Ibu guru sekalian tertarik itu bisa upgrade ke akun premium. Tapi untuk gratis itu hanya bisa dua tipe ini, quiz dan true or false. Dan berikutnya bisa diatur. Jadi disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal ya, bisa 5 detik, 10 hingga 4 menit. Saya pakai 20 detik saja. Poinnya itu bisa standar maupun double point ataupun no point. Jadi diatur saja sesuai keinginan. Answer option hanya bisa single select, jadi cuma bisa satu jawaban benar. Multi select itu tidak bisa digunakan karena ini akun gratis ya, bukan premium. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran yang ada di sebelah jawaban. Nah, lingkaran ini fungsinya untuk menandai jawaban mana yang benar. Misalkan saya menandai sering sekali itu adalah jawaban yang benar ya. Nah, jadi apabila siswa memilih sering sekali itu jawabannya benar, dan kalau memilih lainnya itu jawabannya salah. Ini contohnya untuk yang quiz. Misalkan kita mau menambah pertanyaan itu bisa dengan add question di sebelah kiri sini. Nah, misalkan saya akan mencoba true or false. Seperti ini. Saya buat pertanyaan baru. Apakah gambar berikut benar? Misalkan kita menambahkan satu gambar ya terkait soalnya, kemudian ternyata gambar itu salah, maka saya centang lingkaran yang false, salah. Jadi kalau siswa memilih yang true itu artinya jawabannya salah, tidak mendapat poin, sedangkan kalau false berarti dapat poin. Dan sama seperti tadi ya, bisa diatur time limitnya dan poinnya.
Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal tekan down di atas sini. Nah, di sini ada title-nya. Title-nya itu judulnya tentang soalnya. Misalkan saya buat belajar Kahoot. Deskripsinya opsional, bisa kita tambahkan, bisa tidak. Untuk saat ini untuk penyingkat waktu tidak saya tambahkan. Kemudian continue. Nah, game ini sudah bisa dijalankan. Nah, untuk menggunakan Kahoot ini sendiri itu bisa dengan share with others. Nah, ini untuk share Kahoot-nya ke orang-orang lain, ke siswa-siswa, bisa melalui berbagai media. Tapi untuk kali ini saya langsung play now saja. Nah, di sini ada dua tipe ya, ada teach, ada assign. Saya milihnya yang teach saja, karena ini untuk virtual classroom, karena ini masih masa pandemi ya, pasti lewat virtual meeting. Di sini ada klasik, ada team mode, karena ini saya akan buat individu pengerjaan, jadi saya buat klasik saja. Nah, di sini akan muncul game pin-nya, ini sedang loading. Nah, sudah muncul ya game pin-nya. Kemudian untuk siswanya sendiri itu bisa masuk ke web kahoot.it. Nah, di kahoot.it ini siswa bisa memasukkan game pin yang ada di sini untuk join gamenya. Misalkan saya masukkan ada 369757 ya, 369757. Saya enter. Kemudian buat nickname-nya saya asal saja ya. Oke, go. Nah, kalau siswa sini sudah masuk ke game, di sini akan tampil ya namanya. Ada nama Fandi di sini. Dan nanti kalau ada siswa yang join, nanti juga akan muncul lagi namanya di sini ya. Kemudian kalau dirasa semua siswa sudah join, itu bisa klik start. Nah, ini ada timernya untuk memulai. Nah, ini soalnya, pernahkah Anda menggunakan Kahoot? Di sini ada 4 jawaban. Nah, di sini siswa bisa memilih dari 4 jawaban ini. Misalkan siswa pilihnya segitiga ya. Ternyata salah. Jawabannya yang benar dan sering sekali, ternyata siswa itu salah menjawab. Di sini akan tampil seperti ini. Jadi untuk layar yang di sini, yang saya tampilkan ini adalah untuk guru. Jadi guru bisa menampilkannya ketika virtual meeting, dan siswa itu bisa dengan membuka web kahoot.it untuk menjawabnya. Nah, Kahoot ini juga bisa dimainkan dengan smartphone ya, jadi tidak harus melalui web seperti ini. Saya leave saya dulu saja. Nah, ketika kita menekan tombol down itu juga ada pilihan untuk tes disk Kahoot. Nah, tes disk Kahoot ini sangat berguna untuk mensimulasikan kira-kira soal ini sudah pas belum untuk kita tampilkan ke siswa. Saya pilih seperti tadi, klasik saja ya. Nah, sebelah kiri ini adalah contoh tampilan ketika siswa itu menggunakan Kahoot ini. Jadi Kahoot ini juga tersedia di Play Store ataupun App Store, bisa diunduh. Atau bisa juga melalui web kahoot.it. Ini saya simulasikan dengan pin ini. Jadi siswa itu akan memasukkan pin ini 651198, enter. Sama seperti tadi, masukkan nickname-nya. Nah, ini tampilan akan terjadi di layar guru dan siswa ketika sudah ada yang masuk. Nanti akan bertambah lagi ketika ada siswa yang masuk lagi. Kemudian kalau sudah masuk semua, kita start. Nah, ini sih untuk mensimulasikan ya. Ini soalnya sudah muncul, pernahkah Anda menggunakan Kahoot? Nah, ini seperti ini. Modelnya itu siap seperti ini. Jadi siswa bisa memilih mau yang mana ya. Kalau misalkan menjawab benar, misal saya pilih belah ketupat. Nah, ternyata jawabannya benar. Nah, di sini siswanya mendapat poin. Nah, poin ini tergantung dari seberapa cepat siswanya menjawab.
Jadi kalau misalnya jawabannya salah itu tidak dapat poin, tapi kalau jawabannya benar, dia akan dapat poin sesuai seberapa cepat dia menjawab soal tersebut. Kemudian kita next ke soal berikutnya. Nah, ini scoreboardnya. Nanti kalau ada siswa lain sebenarnya nanti ada lebih banyak lagi ya. Nanti ada rankingnya juga. Next ke soal berikutnya. Nah, apakah gambar berikut benar? Ini tidak ada gambarnya ya karena saya tidak ngeset. Misalkan siswanya itu menjawab true. Nah, ternyata jawabannya salah. Dia tidak mendapat poin apapun ya. Tapi beda kalau misalnya jawabannya benar itu bisa dapat poin. Tergantung seberapa cepat dia menjawab soal tersebut. Oke, ini semua soal sudah terjawab. Dan sudah selesai ya. Nanti ketika di akhir sesi kuis ini juga ada peringkat-peringkat seperti ini ya. Jadi siapa yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu bakal kelihatan di layar guru. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu solusi belajar yang cukup menyenangkan ya ketika kita belajar secara online. Bahkan ketika di kelas pun kalau menggunakan proyektor itu juga cukup menyenangkan ya supaya siswa tidak bosan dengan pelajaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ataupun kontak nomor WA yang ada di deskripsi. Sekian dan terima kasih.